حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman tariyan wa lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada bahasan kita yang telah lalu, kita masuk pada bahasan izalatun najasah itu ya. Betul ya Mas Eko ya? Kemarin kita masuk pada bahasan izalatun najasah, bagaimana membersihkan najis. Yang ini merupakan pembahasan dalam kitab Thaharah. Nanti dalam
kitab taharah itu, kitab bersuci, ada izalatun najasah, ada raf'ul hadas. Raf'ul hadas itu mengangkat hadas. Ada izalatun najasah, ada raf'ul hadas. Nah, raf'ul hadas itu masuk di dalamnya pembahasan tentang mandi, wudu, dan tayamum. Tiga itu. Mandi, wudu, dan tayamum. Nah, dalam putusan tadi itu, dalam himpunan putusan tadi itu, berkaitan dengan hadas ini disebutkan oleh putusan tadi itu, wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahirun. Kalau kamu selesai wudu dengan tata cara yang tersebut di atas, kita akan bahas tentang fa anta tahirun, maka kamu dalam keadaan suci. Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini, selama tidak keluar sesuatu dari dua jalan. Itu jalan apa itu? Bukan jalan tol itu. Jalan keluar ya, exit tol itu. Dari dua jalan, itu jalan depan dan jalan belakang. Jadi selama belum berhadas, kamu dalam keadaan suci. Itu kata tuntunan putusan tadi itu. Yang kedua, walam tulam misil mar'ah, dan selama kamu tidak menyentuh wanita. Kita akan bahas itu ya. Walam tamas saparjakah, dan selama kamu belum menyentuh kemaluan parjaka. Walam tanam mutajian nauman sakilan, juga selama kamu tidak tidur yang nyenyak dalam keadaan miring. Tapi tidur duduk di mana itu? Batal nggak wudunya itu? Kalau nenek bagaimana tuh? Tidur duduk. Nah, ini yang berkaitan tentang hadas itu disebutkan. Maka kalau kemarin kita ketahui bahwa kalau najis itu sesuatu yang terlihat, nampak. Tapi kalau hadas, kotoran yang sifatnya hukmi, dihukumkan kotor. Nah, yang membatalkan wudu tadi itu adalah hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Maka batalnya keadaan suci yang kita miliki itu kan. Dan dalam putusan tadi itu nanti disebutkan kepada kita dalil-dalilnya, argumentasinya, kenapa muncul hukum seperti itu, dasarnya apa, dalilnya apa. Yang pertama disebutkan di ayat as-sabiqati mutaqaddimah, tentang hadas ini. Ada dalilnya dalam ayat yang pertama kali kita bahas ketika membuka Thaharah, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu yang berkaitan tentang wudu, tayamum, Thaharah. Itu ada dalam surat Al-Maidah itu.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, sampai akhir ayat. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu dalam keadaan janabat maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaidi. Atau kalian baru keluar dari kamar kecil. Itu batal wudunya. Kalau kamar kecil masuk keluar lagi batal nggak wudunya? Enggak. Tapi yang menyebabkan batalnya itu apa? Karena keluar dari dua lubang tadi, dua jalan tadi. Nah ini yang membatalkan keadaan suci kita itu. Jalan depan, jalan belakang, buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya. Nah itu batal dulu. Ini ayat yang menjadi dasarnya. Kemudian dalam hadisnya bagaimana? Disebutkan oleh hadis Safwan al-Mutaqaddim walima thabata fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah. Terdapat hadis dalam sahihaini. Sahihaini itu maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahihain. Kenapa? Karena dua orang inilah yang menyusun kitab hadis yang sahih. Karena Imam Al-Bukhari itu menyebutkan dalam mukadimahnya itu hadza kitab sahihul Bukhari. Ini kitab sahih Al-Bukhari. Muslim juga begitu. Hadza kitab sahih Muslim. Maka kitabnya disebutkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis. Berapa memuatnya itu? Kurang lebih 11.000 hadis. Nah ini apa yang didapatkan dalam hadis Sahihain ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima, Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai dia wudu. Jadi wudu itu syarat salat. Sampai dia wudu, tidak diterima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis itu kemudian dilanjutkan waqad fassara Abu Hurairah. Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah itu? Sahabat Nabi. Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan perkataan Nabi tadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan apabila berhadas dalam hadis tadi? Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Apa yang dimaksudkan dengan hadas? Ada yang tanya kepada Abu Hurairah itu. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan pusaun awdaratun, yaitu keluarnya angin yang berbunyi atau tidak berbunyi. Bunyinya pelan ataupun itu kenceng gitu ya. Maka kalau dalam bahasa Arab itu pusa itu buang anginnya itu halus, enggak terdengar. Tapi kalau dua buang anginnya itu besar, terdengar. Sudah batal.
Nah, dalam hadis yang lain nanti disebutkan, idza kana ahadukum fil masjidi, kalau salah seorang di antara kalian berada di dalam masjid seperti kita pada saat ini, fawajada rihan bainal yataini fala yakhruj hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang di antara kalian berada di dalam masjid, lalu dia mendapati rihan bainal yataini, mendapati adanya angin dari belakangnya, itu dari duburnya adanya angin, fala yahruj, maka jangan dia keluar dari masjid itu hatta yasma'u sautan, jangan dia keluar dari masjid buat berwudu lagi, jangan sampai dia mendengar adanya suara atau mencium aroma. Jadi harus dipastikan ini. Sekarang kita duduk nih, habis sholat maghrib duduk di masjid nunggu sholat isya. Kemudian lama kurang lebih 1 jam duduk, tiba-tiba masuk azan isya. Maka kalau tidak ada keadaan yang membatalkan, jangan dia wudu lagi, sudah cukup gitu. Kalau dia ragu, jangan dia wudu lagi, cukup. Kenapa? Karena awalnya dalam keadaan suci, maka dihukumkan dia dalam keadaan suci. Kecuali kalau memang dia, kata Nabi SAW, dia mendengar adanya suara angin yang keluar, baru dia keluar dari masjid untuk berwudu lagi. Kalau masih ragu-ragu, nggak bisa itu. Ini benar keluar apa enggak ya? Atau dia mencium aroma, maka dia keluar dan berwudu lagi. Nah, termasuk juga ini keadaan yang terjadi ketika kita sholat. Karena kita sholat tiba-tiba ada kayak keluar angin. Maka kata Nabi jangan keluar sampai dia bisa pastikan tadi keluar angin atau tidak, atau dia mencium baunya. Kalau dia sudah mencium bau, dia keluar dari sholat tadi. Kalau belum, jangan. Sekarang masih ngumpet-ngumpet aja di perut gitu, ya kan? Ada tuh yang sering begitu tuh, sampai kalau dia belum keluar, ya sudah, tetap aja dia dalam keadaan sholat. Dan nanti hadis ini nanti diambil oleh para ulama itu kaidah usul namanya, rumus ya. Kaidah usul yang diambil oleh para ahli hadis itu, silakan menonton ya. Maka nanti para ahli usul fikih itu mengambil kaidah dari hadis tadi itu. Apa kaidahnya itu? La al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu, sesuatu yang pasti itu tidak bisa berubah karena keraguan. Jadi kalau kita lagi keadaan tadi wudu, sudah yakin hukumnya itu kita dalam keadaan wudu sampai ya kepastian bahwa ada yang membatalkan. Jadi ini kaidah usul dari hadis tadi. Nah, hadis yang berikutnya itu wali hadisin aliin inda sayhaini kuntu rajulan madda'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk keluar dari dua lubang tadi itu adalah keluar mazi itu.
Kemarin kita sudah tahu itu ya, ada mani, ada madi, ada wadi. Nah, keluar mani ini disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana kalau yang keluar mani? Batal wudunya. Jadi kalau dia keluar mazi, kemarin kita tahu mazi itu cairan yang bening yang keluar bisa khawatir karena adanya syahwat. Ya. Mau berangkat ke masjid melihat yang bening-bening, nah, maka keluar cairan bening kan. Cuma sekali yang bening nih kalau jadinya sudah bulan senang. Yang ngelihat yang bening-bening, air tahu muncul syahwatnya. Keluar yang bening, maka batal wudunya itu. Dan kemarin kita sudah masuk itu izalatun najasahnya, bagaimana membersihkan najisnya dengan membersihkan najisnya itu cukup dengan dipercikan saja selesai. Nah ini disebutkan dalam hadis tadi itu bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa aku ini orang yang mudah keluar mandi, mazah, rajulun mazah. Maka kemudian aku malu untuk bertanya kepada Nabi. Kenapa malu? Mertuanya. Nah, gitu. Jadi bertanya sama Nabi malu. Lalu dia utus seorang sahabatnya, Miqdad bin Al-Aswad. Dia minta sahabatnya yang tanya. Jangan Ali yang bertanya kepada Rasulullah. Fas'alahu faqala, maka kemudian Miqdad itu bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya tasilu dzakarahu wa yatawadda. Bersihkan saja itu. Bersihkan saja fariknya itu seperti yang kemarin kita bahas dalam izalatun najasah. Wa yatawadda, lalu kemudian dia wudu. Jadi tidak membutuhkan mandi. Karena itu termasuk hadas kecil. Jadi sudah dia batal wudunya dan tidak membutuhkan mandi. Nah ini yang tadi keadaan hadas karena keluar sesuatu dari dua lubang. Dari dua lubang itu keluar angin, keluar air kencing misalkan, dan keluar madi atau keluar air besar. Buang air besar. Maka ini membatalkan wudu tadi. Yang kedua dalam putusan tarji itu disebutkan malam tulamisil mar'ah, selama kamu tidak menyentuh wanita, maka tidak batal wudunya. Kalau menyentuh wanita batal wudunya. Nah, menyentuh wanita ini didapatkan dalam surat Al-Maidah tadi. Dalam surat Al-Maidah, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Bitafsir Ibni Abbasin, dalam tafsir Abdullah Ibnu Abbas, min annal lamsa ma'nahul jima. Kata Abdullah Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan menyentuh wanita itu maknanya adalah hubungan suami istri. Tapi kalau bersentuhan kulit saja batal nggak itu? Itu pertanyaannya. Nanti didapatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyatakan menyentuh kulit saja, bersentuhan kulit dengan wanita batal wudunya. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kalau dalam putusan tarjih mengambil pendapat Abdullah Ibnu Abbas bahwa yang dimaksudkan menyentuh wanita itu bukan bersentuhan kulit tetapi berhubungan suami istri. Itu tafsiran Ibnu Abbas tadi. Kok beda gitu ya? Apa Imam Syafi'i salah? Enggak. Kalau tanya apakah Imam Syafi'i salah, ya enggak. Kenapa? Karena bisa jadi, kata para ulama, bisa jadi pada saat Imam Syafi'i berfatwa
bahwa membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit dengan seorang wanita batal wudunya. Bisa jadi Imam Syafi'i pada saat itu belum mendapatkan hadis Nabi yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, lalu kemudian beliau mencium keningku. Lalu ini bukan bersentuhan lagi itu. Keningnya Aisyah dikecup, dicium oleh Rasulullah. Fayusalli wa lam yatawaddo. Kemudian Nabi sholat tidak berwudu lagi. Karena istrinya gitu ya. Bagaimana kalau dengan yang lain? Kalau yang lain apakah batal? Ya tidak juga. Kalau bersentuhan dengan batal enggak? Ini boleh kalau dia bakal apa-apa tidak batal. Nanti kalau Imam Abu Hanifah lagi berpendapatnya ketika melihat hal ini, apakah dia batal wudunya? Batal kata Imam Abu Hanifah bisa sahwatin kalau ada sahwat. Karena Imam Hanifah. Tapi kalau majelis tadi tidak. Dia mengambil pendapat Abdullah bin Abbas, makna menyentuh di situ tidak membatalkan wudu, tetapi maknanya adalah jima, hubungan suami istri. Baru batal. Kalau bersentuhan baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak membatalkan sampai terjadinya jima. Ini yang diambil oleh pendapat Abdullah ibnu Abbas. Tapi tidak berarti juga karena nggak batal sama jahit. Kalau tidak itu namanya kurang kerjaan. Itu mereka itu. Mau sholat ini jauhin dulu gitu ya. Kayak ketika Rasulullah sholat malam itu, Aisyah itu kan kakinya malang gitu. Diselonjoran di tempat sujud Rasulullah. Rasulullah ketika akan sujud diangkat kaki Aisyah digeser, beliau sujud. Selesai beliau sujud pertama duduk, Aisyah selonjoran lagi kakinya. Tendang aja. Masalah aman dan rapi. Untuk Rasulullah SAW. Maka hadis Aisyah itu ketika menyebut, ada yang bertanya, wahai Aisyah, apakah Rasulullah salat duha? Tidak, Rasulullah tidak salat duha. Saya salat duha. Apa artinya itu? Dipahami oleh para ulama itu, Aisyah itu lebih banyak salat duha karena beliau tidak salat malam. Tidak seperti Rasulullah salat malamnya itu. Rasulullah lebih banyak salat malamnya dibandingkan salat duha. Karena salat duha dan salat malam sama-sama salat sunnah yang berkaitan dengan waktu, muqayyad bil awqat. Aisyah itu jarang salat malam diperkirakan. Yang ada mengganggu Rasulullah ketika salat malam. Nanti ya, duha enggak. Nah ini hadis Nabi SAW. Maka tulang bisul mar'ah di situ maknanya adalah bukan bersentuhan kulit kalau dalam putusan tarjih itu. Kemudian yang berikutnya disebutkan adalah dalam putusan tarjih itu membatalkan wudu kalau seandainya tidur dalam keadaan miring berbaring. Bagaimana tidur duduk ketika kita menunggu imam berkhutbah? Biasanya Pak Ali misalkan. Pak Ali enggak begitu. Datang itu misalkan salat Jumat. Terus udah gitu baru datang selesai tahiyatul masjid, imam belum khutbah. Maka ketika imam pas baru berdiri, baru innal hamdalillah sudah pulas. Dan bangun ketika qomat.
lalu mengatakan tadi nggak ada khutbah ya sholatnya. Heran ini sholat di sini nggak pakai khutbah Jumat sebenarnya. Nah, batalkah wudhunya itu? Nah, ini yang ditanyakan tadi. Maka dalam hadis Nabi SAW itu kita dapati dalilnya itu. Dalilnya ini menyebutkan seperti ini. Wali hadisin Nasai an Aisyah qalat in kana Rasulullah SAW la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi ihtiradul janazah. Ini ketika beliau salat witir tadi, hadis yang pertama itu yaitu terkait dengan Rasulullah suka beliau mengangkat tangannya itu. Nah, yang ada pun yang tidur itu hadisnya itu wali hadisin Aisyah qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas fatamasuku fawadatu yadayya ala batihi qadamaini. Juga ini masih hadis tentang yang berkaitan tentang bersentuhan dengan wanita, bahwa Rasulullah pernah sholat, dalam keadaan sholat Aisyah merasa kehilangan kemana Rasulullah, lalu tangannya meraba-raba itu, dan kemudian didapati Rasulullah sedang dalam keadaan sujud. Maka Rasulullah tidak membatalkan wudhunya, tidak membatalkan sholatnya. Ini dalil penguatnya. Adapun yang berkaitan dengan tidur itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW al-ainani wika'us sami paman nama faliyatawadda. Kata Nabi SAW, kedua mata itu bagaikan tali dubur, maka siapa telah tidur berwudulah. Kata Nabi SAW, kalau dia telah tidur maka berwudulah. Apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini? Bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu. Betul. Karena apa? Karena dalam keadaan tidur mata itu bagaikan tali dubur. Apa artinya? Dia tidak mengetahui apakah wudunya tadi batal atau tidak. Kalau dia dalam keadaan tidur, itu dalilnya. Nah, tidur yang seperti apa yang disebutkan dengan tali dubur? Apakah semua tidur? Nah, maka nanti disebutkan dalam hadis yang kedua. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajidun hatta qatta wa tafaqa. Summa qama yusalli faqultu ya Rasulullah innaka qad nimta qala innal wudu'a la yajibu illa 'ala man nama utajian. Kalau lihat hadis yang pertama tadi, maka semua tidur itu membatalkan wudu. Nah, didapatkan hadis yang lain ya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW tidur. Jadi dia melihat Rasulullah SAW tidur, sedangkan beliau bersujud. Jadi beliau tidurnya dalam keadaan sehingga mentegur. Kemudian berdiri sholat. Ketika selesai dia mungkin selesai sholat, Rasulullah terletih lalu kemudian tidur sambil keadaan sujud begitu. Kemudian beliau berdiri sholat, berdiri untuk sholat. Maka Abdullah bin Abbas berkata, ya Rasulullah, kamu tadi barusan tidur. Itu ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas, heran kenapa Rasulullah mau sholat itu? Tadi kamu tidur. Kala, maka Rasulullah mengatakan innal wudu'a, sesungguhnya wudu itu tidak wajib atau tidak batal illa man nama muttaji'an. Tidak batal wudu itu kecuali bagi orang yang tidur dalam posisi miring. Apa artinya? Kalau dia tidurnya dalam keadaan tidur berbaring, maka batal wudunya. Fa innahu idza taja'a istarahtu mafasiluhu. Karena sungguh kalau seseorang yang tidur dalam keadaan berbaring, maka lemaslah sendi-sendinya. Artinya mudah dia keluar angin atau batal sehingga dia tidak mengetahui. Maka itu. Tapi kalau tidur duduk, nah, itu tidak membatalkan.
Jadi silakan ya Pak Ali kalau mau tidur nanti ketika Tapi pengalaman saya kalau justru kalau sujud itu justru mudah keluar gitu. kalau tidur dalam keadaan sujud maka tadi kaidahnya itu kan begini, kaidahnya itu kan apa? Kaidahnya tadi itu al-yaqinu la yuzalu bisa, bahwa keyakinan itu sesuatu yang pasti itu tidak berubah dengan munculnya keraguan. Artinya kalau kita dalam keadaan wudhu, maka keadaan kita dalam keadaan wudhu sampai kita yakin berhadas. Nah, Nabi menyatakan yang menyebabkan berhadas itu dalam keadaan tidur, berpotensi berhadas itu kalau kita berbaring. Tapi kalau kita sujud, ya, itu tidak bisa dipastikan bahwa kita dalam keadaan batal. Jadi itu arti kaidah tadi. Termasuk juga yang disebutkan dalam hadis yang lain, tidurnya yang membatalkan wudhu itu adalah tidur malam. Artinya dia tidur panjang berwudhu lalu kemudian dia tidur bangun menjelang subuh untuk sholat misalkan, maka tidur yang malam itu membatalkan wudhu. Kelamaan gitu ya. Nah ini yang berkaitan dengan tadi hadas yang berikutnya. Apa kata putusan tarji itu menyebutkan kepada kita dalam putusan tarji, diantara yang membatalkan wudhu itu adalah berkaitan dengan ketika menyentuh farj, menyentuh farj. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menyentuh farjnya, maka berwudhulah. Artinya, majelis tarjih dalam hal ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa bersentuh kulit tadi dengan wanita tidak membatalkan wudhu, ya. Tetapi ketika bersentuh farjnya itu memungkinkan untuk membatalkan wudhu menurut majelis tarjih. Sebagaimana hadis yang kita dapatkan dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian menyentuh itu, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Maka lebih utama untuk dia berwudu. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika menyentuhnya tadi itu bisa jadi akan keluar mati dan sebagainya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh, maka hendaklah dia berwudu. Dan hadis-hadis yang banyak gitu ya. Hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan kepada kita bahwa menyentuh farj itu kemungkinan untuk bisa membatalkan wudunya itu sangat besar. Maka Nabi menyuruh untuk bertawaddu atau berwudu kembali. Nah ini berkaitan tentang hadas tadi. Pembahasan yang kita dapatkan dalam putusan tarjih terkait dengan hadas, yaitu hadas terutama adalah hadas kecil, tidak hilang kecuali dengan wudu. Nah, bagaimana dengan hadas besar? Maka dalam hadas besar itu ada satu bab yang ditulis dalam putusan tarjih, yaitu berkaitan dengan al-ghuslu,
yaitu mandi. Kalau kita bilang mandi janabah atau mandi besar gitu ya. Bagaimana cara mandinya itu? Ini buat yang muda-muda, buat yang Pak Eko ini. Yang sering mandi ini. Ya. Apa kata Ustaz tadi? Apabila salah seorang di antara kalian berjanabah, bikhurujil mani, awil tiqail hitnataini. Apabila salah seorang di antara kalian berjanabah karena keluarnya mani, atau karena dia bertemunya dua khitan, aw arata hudural jumu'ah, atau dia ingin menghadiri Jumat. Nanti Jumat itu ada syariat mandi. Kalau kita mau salat Jumat, apakah mandinya menjelang Jumat ataukah pagi harinya, silakan. Tapi pagi itu kita berniat untuk mandi di hari Jumat. Awin nipas atau nipas, ya bersih. Aw nakaita minal haidi wan nipas, kalian bersih dari haid atau nipas, maka mandilah. Paliak tasil. Bagaimana mandinya itu? Wabda bi ghusli yadaika, mulailah dengan mencuci kedua tanganmu, tapak tangan. Mukhlisan niyataka lillah, ikhlaskan niatnya karena Allah itu. Nggak perlu dilapatkan, tapi diniatkan di dalam hati. Ini saya mau mandi besar. Sumaksil parjaka bisimalika wadlukha fil ardi. Lalu kemudian dia bersihkan paretnya dengan tangan kiri, lalu kemudian dia gunakan sabun dan sebagainya untuk membersihkannya. Wa may yaqumu maqamaha summa tawadda kama taqaddama usulisa. Maka setelah itu apa? Maka hendaklah dia berwudu. Ya, sunahnya itu. Dia berwudu terlebih dahulu. Summa khudil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usulisa. Bisai minati. Lalu kemudian setelah dia berwudu, maka dia mengambil air, dia basahkan pada rambut kepalanya. Basahkan, diambil air atau diguyur dengan air dan menggunakan sabun dan sebagainya. Ba'da naqdihi wabda bisyikil aiman. Setelah itu dia memulai bagian sebelah kanan. Maka dia siram bagian tubuhnya sebelah kanan. Summa qikil ma'a ala ra'sahi salasan. Lalu setelah itu kiri kanan dan kiri sudah, maka dia guyurkan seluruh air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini tata cara mandi janabah yang disebut oleh para ulama. Mandi yang seperti ini al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Mandi janabah yang sempurna, jadi mulai dari mencuci tangan, lalu kemudian membersihkan paretnya, lalu kemudian dia berwudu, lalu kemudian mengambil air mulai dari kepalanya, lalu kemudian sebelah kanannya, lalu menyiram sebelah kirinya, baru kemudian menyiram seluruh bagian tubuhnya dari atas sampai bawah. Itu mandi yang sempurna. Kalau mandi yang mencukupi bagaimana? Artinya mandi mencukupi itu kita masuk kamar mandi, niat untuk mandi janabah, lalu kemudian ambil air, jebar-jebur dari ujung kepala sampai bawah, sudah selesai. Itu sudah hilang hadasnya. Kalau terkena air dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, kalau sudah air itu mengalir, hadasnya sudah hilang. Tapi mandinya mandi mencukupi namanya. Kalau mandi yang sempurna diawali tadi dengan membersihkan, cuci tangan dulu, bersihkan, kemudian berwudu, lalu kemudian kepalanya, lalu kemudian sebelah kanan dan kiri. Nah, ini yang berkaitan dengan ghusl tadi. Nah, yang berikutnya tentu adalah tentang wudu dan tayamum. Wudu dan tayamum, tapi nanti kita bahas wudu dan tayamum. Ini yang mungkin kita kaji pada kesempatan ini. Silakan kalau ada yang diperjelas lebih dalam lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.